Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk mata kuliah metode penelitian kita masuk di pertemuan kedua. Di pertemuan kedua kita akan ngebahas mengenai paradigma penelitian. Sebelum masuk ke dalam paradigma penelitian itu apa, kita harus tahu dulu yang dimaksud dengan penelitian itu apa sih? Penelitian sebenarnya adalah sebuah upaya untuk memprediksi, menemukan, atau memverifikasi sebuah kebenaran ya. Jadi di sini adalah sebuah langkah-langkah ataupun sebuah usaha yang dilakukan oleh seseorang ataupun secara kelompok ya untuk menemukan sebuah sesuatu yang dianggapnya benar, atau di sini kita akan mempunyai hipotesa apakah penelitian yang kita lakukan ini akan menghasilkan suatu kebenaran atau tidak. Nah, sedangkan paradigma penelitian ini adalah seperangkat konsep, keyakinan, asumsi, nilai, metode, atau aturan yang membentuk kerangka kerja pelaksanaan dari sebuah penelitian. Nah, berdasarkan paradigma yang dianutnya, seorang peneliti itu akan menggunakan salah satu dari 3 pendekatan yang ada dalam proses sebuah penelitian, yaitu ada yang namanya metode kualitatif, ada juga metode kuantitatif, atau gabungan dari kedua metode tersebut. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif di sini disebutkan bahwa penelitian yang memiliki dasar menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Nah, penelitian kuantitatif sendiri ini adalah penelitian yang biasanya menggunakan angka dalam proses perhitungan dan penganalisa hasil penelitian, di mana angka-angka tersebut kita dapatkan dalam proses pengumpulan data berdasarkan dari populasi dan sampel penelitian. Metode kuantitatif ini digunakan dalam suatu penelitian apabila yang pertama adalah masalah yang merupakan titik tolak penelitian itu sudah jelas. Jadi dalam penelitian kuantitatif ini masalahnya harus sudah jelas. Kemudian penelitian ingin mendapat informasi luas dari suatu populasi. Jadi kita membutuhkan suatu populasi untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian ingin diketahui pengaruh perilaku tertentu terhadap yang lain. Biasanya ini jenis penelitian ketika kita mau melihat suatu pengaruh ataupun tingkah laku atau perilaku dari suatu populasi. Terus peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian. Peneliti ingin mendapat data akurat berdasarkan fenomena empiris dan dapat diukur. Dan yang terakhir adalah ingin menguji adanya keraguan validitas pengetahuan, teori, dan produk tertentu. Jadi intinya metode kuantitatif ini kita gunakan ketika penelitian itu sudah jelas masalahnya apa. Misalnya adanya keraguan dalam sebuah pengetahuan ataupun teori atau dari jenis produk ataupun layanan tertentu. Itu adalah penelitian kuantitatif. Nah, seperti yang disebutkan tadi, penelitian dari kuantitatif ini sendiri digunakan untuk menguji suatu hipotesis penelitian. Sekarang kita lihat penggunaan logika untuk merumuskan suatu hipotesis. Jadi di awal penelitian, selain kita sudah punya masalah yang cukup jelas, dalam metode kuantitatif ini kita juga sudah punya hipotesisnya. Nah, apa yang dimaksud dengan hipotesis? Hipotesis atau ada pula yang menyebutnya dengan hipotesa, ini biasa diartikan secara sederhananya adalah sebagai dugaan sementara dalam penelitian. Kalau kita coba untuk memaknai arti dari hipotesa sendiri, ini adalah pendapat yang kebenarannya masih diragukan. Untuk bisa memastikan kebenaran dari pendapat tersebut, maka suatu hipotesis ini harus diuji atau dibuktikan kebenarannya.
Nah, gimana caranya kita mau menguji suatu hipotesis? Untuk membuktikan kebenaran dari suatu hipotesis itu sendiri, seorang peneliti dapat dengan sengaja menciptakan suatu gejala, yaitu melalui proses percobaan atau penelitian. Jika sebuah hipotesis ini sudah teruji kebenarannya, maka hipotesis itu akan disebut teori, atau penelitian kita ini akan menghasilkan suatu teori baru atau ilmu pengetahuan baru. Ini adalah sifat dari penelitian kuantitatif. Kemudian untuk langkah-langkahnya sendiri bisa dilihat ya, dan penjelasannya sendiri juga bisa dibaca. Sekarang kita lihat dari tujuan perencanaan penelitian kuantitatif. Tujuannya dari perencanaan penelitian ini adalah untuk memunculkan hasil yang kredibel, akurat, dan keabsahan dari data. Ini menurut Hamdi dan Bahrudin pada tahun 2015. Untuk itu, rancangan penelitian yang baik ini memberikan jawaban yang kredibel dari suatu pertanyaan. Jika terdapat kesalahan yang disengaja, ini akan mengurangi kredibilitas hasil yang didapat. Ini adalah tujuan dari perencanaan penelitian kuantitatif. Nah, bagaimana prosesnya? Proses penelitian kuantitatif ini dari awal sampai akhir sudah tersusun secara sistematis, secara terstruktur. Jadi, peneliti harus mengikuti alur-alur dari tahapan yang ada di dalam proses penelitian kuantitatif ini. Yang pertama, di sini ada yang namanya rumusan masalah. Berarti seorang peneliti di awal penelitian ini yang pertama tadi sudah harus punya masalah yang jelas. Ketika kita sudah memiliki masalah yang jelas, kita lakukan analisa masalahnya, maka dibentuklah suatu rumusan masalah. Rumusan masalah ini nanti akan diperkuat menggunakan landasan teori. Jadi rumusan masalah yang kita gunakan dalam penelitian ini akan diperkuat melalui landasan teori yang bisa kita dapatkan dari buku teks ataupun literatur dari penelitian yang sebelumnya. Nah, setelah masalahnya sudah diperkuat menggunakan suatu teori, maka kita bisa membuat perumusan dari hipotesis. Jadi dugaan sementara dalam penelitian kita itu apa? Nah, setelah itu untuk mengetahui kebenaran dari hipotesis yang sudah kita buat, kita lakukanlah yang namanya pengumpulan data. Pengumpulan data ini bisa kita ambil dari berbagai macam cara. Kita bisa menggunakan teknik interview, kita bisa observasi, bisa studi pustaka, ataupun menggunakan survei ya, yang biasanya kita buat dalam bentuk kuesioner. Setelah pengumpulan data, lakukan yang namanya analisis data. Nah, pengumpulan data tadi dibagi menjadi dua, ada populasi dan sampel. Ini menunjukkan data itu kita dapatkan dari mana. Ya berarti kita ambil dari populasi dan sampel. Kemudian nanti ada instrumen-instrumen dalam penelitian. Nah, dalam instrumen ini nanti dilakukanlah yang namanya pengujian hipotesa atau hipotesis. Pengumpulan data, setelah itu kita lakukan analisis data. Di sini kita lakukan proses perhitungan data yang disesuaikan dengan penelitian yang kita ambil. Dari hasil analisis data itu baru nanti akan kita buat kesimpulan dan sarannya. Kesimpulan dari penelitian yang kita buat ini apakah akan menjawab pertanyaan yang ada di awal, yaitu di dalam rumusan masalah. Jadi apakah hasil penelitian kita ini akan membantu masalah yang dari awal sudah kita sebutkan. Ini tujuan dari dilakukannya sebuah penelitian. Nah, untuk penelitian kuantitatif, karena dia berkaitan dengan angka, dengan statistik, maka dalam proses perhitungan statistik tersebut kita butuh yang namanya variabel. Variabel dalam penelitian ini adalah semua hal apapun yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Jadi variabel ini nanti kita dapatkan berdasarkan proses penelitian dari pengumpulan data. Ini bisa dibaca sendiri ya, jenis-jenis variabel.
Kemudian kita lihat karakteristik dari metode kuantitatif. Ciri dari metode kuantitatif yang pertama dari sisi desain penelitian. Dari sisi desain penelitian ini, untuk kuantitatif biasanya dia dibuat secara spesifik, jelas, dan rinci. Itu untuk desain penelitiannya. Jadi sudah dari awal itu kita udah mantep, udah punya hal-hal yang memang akan kita jadikan dalam penelitian ini. Jadi sudah ada penentuannya, itu sudah dilakukan sejak awal. Dan desain penelitian ini menjadi pegangan langkah demi langkah dalam penelitian. Kemudian tujuan dari penelitian kuantitatif. Tujuannya di sini dia akan menunjukkan hubungan antar variabel. Dia menguji teori yang digunakan, mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Itu adalah tujuan dari penelitian kuantitatif. Jadi dicari nih hubungan antar variabelnya ini apa. Kemudian dari sisi teknik pengumpulan data. Untuk kuantitatif, teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara menggunakan kuesioner, observasi yaitu pengamatan secara langsung, dan wawancara terstruktur, wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam penelitian yang kita ambil. Kemudian dari sisi instrumen penelitian. Untuk kuantitatif sendiri, instrumennya atau biasanya kita bisa juga dengan alat yang digunakan ya. Alat yang digunakan dalam penelitian ini, kita biasanya menggunakan pengujian, tes ya. Kemudian kita bisa pakai angket, wawancara, ataupun menggunakan instrumen yang telah terstandar, yaitu kuesioner ya, dalam bentuk kuesioner. Dari sisi data penelitian, untuk kuantitatif data penelitiannya ini yang digunakan data kuantitatif, yaitu hasil pengukuran variabel yang dioperasikan dengan menggunakan instrumen. Jadi berkaitan variabel sama instrumennya. Ini akan menghasilkan data penelitian. Nah, sampelnya sendiri pada penelitian kuantitatif ini dapat bersifat besar, banyak ya sampelnya yang digunakan. Sifatnya dia cukup banyak, paling enggak kita butuh sekitar 50-100, itu minimalnya 50-100 sampel. Bersifat representatif, mungkin juga random atau acak, dan penelitian sudah ditentukan sejak awal. Jadi ketika kita sudah menentukan tema penelitian kita apa, itu sudah berkaitan dengan sampel penelitiannya. Siapa yang mau kita jadikan sampel, itu sudah dari awal ditetapkan. Karakteristik metode kuantitatif. Ini lanjutannya ya, yaitu yang selanjutnya adalah analisis. Analisis dari penelitian ini dilaksanakan setelah mengumpulkan semua data. Jadi semua data yang udah kita dapat dianalisis, sifatnya deduktif, menggunakan statistik untuk melakukan pengujian hipotesis. Jadi di sini ada langkah-langkah perhitungan dengan statistik, di mana metode statistik ini akan digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis yang sudah kita buat di awal. Nah, bagaimana hubungan dengan responden, antara peneliti dengan responden? Untuk metode kuantitatif sendiri, hubungan peneliti dengan responden itu dibuat secara berjarak, bahkan sering tanpa kontak supaya lebih objektif. Jadi diusahakan responden kita ini adalah orang yang tidak kita kenal. Jadi kita bisa membuat penelitian ini benar-benar objektif. Dalam hal penelitian, kedudukan penelitian lebih tinggi daripada responden. Jangka pendek penelitian dan hipotesis dapat dibuktikan. Jadi sifatnya penelitian ini adalah penelitian jangka pendek. Ketika penelitian ini berakhir, maka hubungan peneliti dengan responden pun berakhir. Karena di sini untuk menghasilkan penelitian yang sifatnya objektif. Usulan desain dalam penelitian ini yaitu secara luas dan rinci. Literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian menjadi pegangan
langkah-langkah prosedur yang spesifik dan rinci. Masalah dirumuskan secara spesifik dan jelas. Begitu juga hipotesis dirumuskan secara jelas. Usulan desain ditulis secara rinci, jelas sebelum terjun ke lapangan. Penelitian dianggap selesai pada metode ini ketika semua kegiatan yang sudah ditetapkan, semua langkah-langkah yang direncanakan sudah diselesaikan dengan baik. Dan hasil penelitiannya, tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian kuantitatif dengan melakukan pengujian validasi dan reliabilitas instrumen. Itu untuk metode kuantitatif. Nah, sekarang kita lihat untuk penelitian kualitatif. Kalau penelitian kualitatif ini sifatnya adalah deskriptif atau mendeskripsikan sesuatu ya, cenderung menggunakan analisa dengan pendekatan induktif, proses dan makna lebih ditonjolkan. Ini menurut Sedarmayanti dan Hidayat pada tahun 2011. Ciri penelitian kualitatif, laporan penelitiannya tersusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif, mendalam, yang penuh nilai otentik. Jadi sifat laporannya bukan menunjukkan hasil berupa angka, bukan berupa tabel, bukan berupa persentase, diagram dan lain-lain, tapi bentuk laporan penelitiannya dia bersifat narasi. Jadi kita bercerita hasil dari penelitian yang kita lakukan, kita buat dengan sebuah narasi. Jadi kita seolah-olah menceritakan apa saja yang sudah kita lakukan dan hasilnya itu apa. Pada penelitian kualitatif, masalah yang dihadirkan oleh peneliti ini masih remang-remang, cenderung tidak jelas, kompleks, dinamis, bersifat sementara. Jadi beda dengan penelitian kuantitatif yang masalahnya itu sudah jelas dari awal. Kita sudah menentukan secara jelas, secara detail, secara rinci ya permasalahannya apa. Kalau kualitatif sifatnya ini masih cenderung tidak jelas, jadi masih belum tahu nih kira-kira masalahnya tuh apa. Terus sifatnya kompleks ya, dan dinamis, berarti sifatnya masih bisa berubah. Sifat dari masalah tersebut ketika kita berjalan penelitian kita itu masih akan mungkin untuk berubah. Penelitian kualitatif ini akan berkembang atau bisa berganti setelah penelitian tersebut berada di lapangan. Jadi sifatnya itu dinamis. Ketika di awal kita menentukan masalahnya seperti ini, belum tentu pada saat hasilnya atau pada saat kita melakukan penelitian di lapangan, masalah yang sama akan muncul. Mungkin akan berubah sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, metode kualitatif ini digunakan peneliti apabila jenis penelitiannya ya, yang kita temukan ini adalah masalah penelitian yang diangkat belum jelas, meneliti sejarah perkembangan, memahami perasaan manusia, memahami makna di balik data yang tampak di permukaan, memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, dan memastikan kebenaran data. Dan biasanya penelitian kualitatif ini banyak digunakan dalam bidang sosial. Untuk hasil penelitian kualitatif tidak diperoleh melalui prosedur statistika, akan tetapi menggunakan pendekatan pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan. Jadi tidak berupa angka statistik, tapi dia melalui pendekatan dari pengumpulan datanya, dianalisis, baru terjemahkan hasilnya seperti apa. Nah, sekarang berdasarkan analisis data penelitiannya, kita lihat macam-macam analisis data dari kualitatif ya. Ini bisa dibaca, ada 4 macam, silahkan dibaca sendiri, ini secara teori aja. Karakteristiknya, ini perbedaan dari yang tadi metode kuantitatif. Kita lihat desain penelitian untuk kualitatif. Kalau desain penelitiannya sendiri untuk kualitatif bersifat fleksibel dan akan bisa berkembang muncul dalam proses penelitian. Jadi tidak bersifat sudah ditetapkan dari awal.
dia akan terus berkembang selama proses penelitian berjalan. Tujuannya sendiri, penelitian ini akan menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menemukan teori, menggambarkan realita yang kompleks, dan memperoleh pemahaman makna. Untuk teknik pengumpulan datanya gimana? Teknik pengumpulan datanya pada penelitian ini dengan menggunakan participant observation. Ini orang yang akan kita lakukan observasi ya, yang akan kita amati. In-depth interview dalam bentuk wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Kemudian instrumen penelitiannya. Untuk instrumennya dilakukan dengan cara kita menggunakan buku catatan, tape recorder, kamera, handycam, dan lain-lain. Ini yang sifatnya kita akan mengamati sesuatu. Data penelitian kualitatif sendiri ini digunakan data deskriptif kualitatif. Jadi berdasarkan dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan, dan tindakan responden, dokumen, dan lain-lain. Sampel penelitiannya kita bisa dapat bersifat kecil ya, tidak harus banyak, boleh satu sampel, tidak representatif, purposive, snowball, dan berkembang selama proses penelitian. Untuk analisisnya, ini dilaksanakan secara terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Untuk hubungan dengan responden, peneliti hubungan dengan responden sifatnya adalah empati. Jadi dia memiliki sifat akrab antara peneliti dengan responden supaya memperoleh pemahaman mendalam. Kedudukan antara peneliti dan responden kedudukannya sama, bahkan sebagai guru dan konsultan. Untuk jangka penelitiannya juga lama, sampai data jenuh dapat ditemukan hipotesis atau teori. Jadi cukup lama untuk waktu penelitiannya. Usulan desain penelitian kualitatif ini singkat, umum, dan bersifat sementara. Hipotesis tidak dirumuskan karena akan menemukan hipotesis. Jadi kita bukan membuat hipotesis di awal, justru hasil penelitiannya ini kita akan menemukan sebuah hipotesis. Fokus penelitian ditetapkan setelah diperoleh data awal dan data lapangan. Nah, kapan penelitiannya dianggap selesai? Yaitu ketika tidak ada data yang dianggap baru atau data jenuh lagi. Hasil penelitiannya berupa tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif dengan melakukan pengujian kredibilitas, dependensibilitas, dan proses hasil penelitian. Itu yang berkaitan dengan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, untuk penjelasannya sampai di sini dulu. Jika memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan, boleh melalui WA group ataupun forum diskusi di LMS. Oke, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.